Berkatalah Elihu selanjutnya, "Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya, ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu, ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan.
Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub pasal yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pidato daripada Elihu yang menekankan bahwa Allah tetap benar dalam segala tindakannya. Meskipun sebagian perkataan Elihu benar tentang kebesaran Allah, ia masih keliru karena menganggap penderitaan Ayub pasti disebabkan oleh dosa tersembunyi. Hal ini kemudian dikoreksi ketika Allah sendiri berbicara dalam pasal 38-42. Di ayat 1-4, Elihu mengaku berbicara membela Allah. Elihu meminta Ayub untuk mendengarkan sedikit lagi karena ia merasa masih memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Ia bahkan berkata bahwa perkataannya itu benar dan ia berbicara demi membela nama Allah. Di sini kita melihat kita harus berhati-hati ketika berbicara atas nama Tuhan. Benar secara teori, belum tentu benar dalam menerapkan firman kepada situasi seseorang. Kerendahan hati harus selalu menyertai pelayanan dan pengajaran kita. Di ayat 5-15, Allah adil dan mendidik melalui penderitaan. Elihu menjelaskan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan tidak memandang rendah siapapun. Menurutnya, ketika seseorang mengalami kesesakan, Tuhan sedang membuka telinga orang itu agar mau belajar dan bertobat. Jika taat, akan menerima berkat. Jika menolak, akan mengalami hukuman. Ini mencerminkan pandangan Elihu bahwa penderitaan dapat menjadi sarana didikan dari Tuhan. Di ayat 16-21, Elihu menasehati Ayub agar tidak menjadi pahit. Elihu memperingatkan Ayub agar tidak membiarkan kemarahan, kepahitan, atau keinginan untuk mati menguasai dirinya. Ia mengajak Ayub untuk memilih jalan yang benar. Saat mengalami kesulitan, mari kita jaga hati kita agar tidak menjadi pahit kepada Tuhan. Jangan mengambil keputusan karena emosi atau keputusasaan. Tetap percaya bahwa Tuhan bekerja meski kita belum memahami jalannya. Di ayat 22-33, kebesaran Allah terlihat dalam alam ciptaannya. Bagian akhir daripada pasal ini berubah menjadi pujian terhadap kebesaran Allah. Elihu menggambarkan bagaimana Allah mengatur hujan, awan, petir, dan guruh. Semua itu menunjukkan hikmat dan kuasanya yang melampaui pengertian manusia, sekaligus menjadi pengantar bagi penyataan Allah dari dalam badai pada pasal berikutnya. Kebesaran Allah terlihat dalam seluruh ciptaan. Manusia tidak dapat memahami seluruh pekerjaan Tuhan. Ketika jawaban belum datang, kita tetap dapat mempercayai pribadi yang memegang kendali atas segala sesuatu. Pasal 36 ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, adil, dan penuh hikmat. Ia sanggup memakai penderitaan untuk membentuk karakter dan mendewasakan iman. Namun, kitab Ayub secara keseluruhan juga mengajarkan bahwa tidak semua penderitaan merupakan hukuman atas dosa. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan, rendah hati, dan memandang kebesarannya sekalipun belum memahami alasan dibalik setiap daripada pergumulan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.